Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tuan muda, hei, tuan muda. Xiaoran menoleh, ketika melihat beberapa orang memanggilnya, ada beberapa wanita, dan dua orang pria terlihat sedang melambai-lambaikan tangan padanya. Alis Xiaoran bertaut, untuk memastikan apakah memang dirinya yang dimaksud oleh orang-orang yang berdiri di depan sebuah bangunan dengan warna yang sedikit mencolok tersebut. Ya, kami memanggil dirimu. Singgahlah ke tempat kami. Kau akan bersenang-senang di sini. Xiaoran masih sedikit ragu, namun saat melihat ke kiri dan kanan, dia tidak melihat siapapun yang menoleh pada mereka, selain dirinya. Tidak begitu yakin, namun Xiaoran menyeberang jalan dan datang mendekat. Maaf, apa kalian memanggilku? Tentu saja, tuan muda yang tampan, kami tidak bisa melihat orang lain lagi, setelah melihatmu. Sudikah kau singgah ke tempat kami? Kami akan melayanimu dengan baik, ucap salah satu wanita, dengan nada yang dibuat-buat. Tidak menemukan dua orang tersebut, Xiaoran yang memang ingin mempelajari banyak hal. Melihat nama yang tertera di pintu masuk bangunan tersebut, tak sadar dia menggumamkannya. Jembatan surga. Ya, ini adalah jembatan surga. Kau akan bersenang-senang di sini. Aku bisa memastikannya. Dua orang gadis sekarang sudah memegang kedua tangan dan sedikit menariknya. Meski tidak terlihat memaksa, namun Xiaoran yakin mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Baiklah, aku rasa tidak ada salahnya melihat-lihat. Bagus, mari masuk. Keduanya membawa Xiaoran masuk, sementara dua pria dan beberapa wanita di belakang mereka mengangkat alis seolah saling memberi tanda. Di dalam, Xiaoran sedikit terkesima dengan dekorasi dan tata ruang tempat tersebut. Begitu banyak meja, dan terlihat ada sebuah panggung di depan sana. Melihat Xiaoran merasa heran, dua gadis yang membawanya sangat yakin bahwa pemuda ini baru pertama kali memasuki tempat seperti ini. Oh, ini akan sedikit ramai jika malam hari. Akan tetapi, karena ini masih siang, sebaiknya kita ke atas saja. Usul salah satu dari keduanya. Xiaoran hanya mengikuti dua gadis yang membawanya tersebut. Namun, saat dia menaiki anak-anak tangga, dua aura keberadaan yang dia cari muncul. Meski terasa sangat samar, tapi Xiaoran yakin mereka ada di bangunan ini. Tuan muda, apa ada yang salah? Melihat Xiaoran yang tiba-tiba berhenti, membuat dua gadis itu merasa heran. Namun, karena Xiaoran kembali melangkah, mereka tidak lagi bertanya. Lantai kedua ini hanya berisi kamar-kamar. Kita akan ke lantai 3. Dia sana, aku jamin kau akan bersenang-senang. Xiaoran sama sekali tidak membantah. Karena semakin dia menaiki anak tangga itu, dua aura itu semakin kuat. Begitu dia menapakkan satu kakinya, di lantai 3 itu, mata Xiaoran langsung beradu dengan dua orang yang terlihat menunggu kemunculannya. Tuan muda, apa kau akan mengambil satu meja untuk dirimu sendiri? Mendengar itu, Xiaoran menggelengkan kepalanya, kemudian berjalan. Tidak, sepertinya aku sudah menemukan di meja mana aku akan duduk di tempat ini. Jawab Xiaoran. Saat itu juga, dua gadis itu sempat saling berpandangan, sebelum akhirnya mereka sadar bahwa pemuda yang mereka bawa sudah berdiri di dekat meja, di mana satu pria dan satu wanita sedang duduk di sana. Xiaoran melihat keduanya bergantian, sebelum akhirnya bertanya, apa kalian berniat buruk padaku atau gadis itu? Xiaoran sengaja langsung bertanya, untuk melihat perubahan mimik wajah keduanya. Tuan muda, kami tidak memiliki masalah denganmu, tapi ketahuilah satu hal. Kami bermasalah dengan banyak keluarga bangsawan. Xiaoran terus memperhatikan wanita yang berbicara, namun sama sekali tidak menoleh padanya tersebut. Dan jika kau berani mencari masalah dengan kami di sini, jangan salahkan aku jika ibumu akan menangisi kematianmu. Ucap wanita itu lagi dengan nada mengancam.
Dua gadis yang membawa Xiaoran ke lantai 3, langsung saling bertatapan. Mendengar apa yang tiga orang itu bicarakan, keduanya tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Satu orang dari mereka langsung berlari ke bawah, sedang satu lainnya tetap tinggal di sana, memperhatikan. Xiaoran yang mendengar kata-kata yang sangat tidak ramah dari wanita itu, terdiam sejenak sebelum akhirnya bicara. Kau bisa mencobanya. Xiaoran tahu dua orang ini sangat kuat, meski mereka menyembunyikan tenaga dalam. Akan tetapi, yang membuat Xiaoran penasaran apa yang akan mereka lakukan di sekte ini. Tuan muda, mungkin ini kali pertama dirimu memasuki sekte seperti ini, dan mencari kesenangan di kota ini. Tapi, aku ingatkan, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekayaan keluargamu. Berpikir bahwa Xiaoran berani menantang rekannya, karena status yang dimiliki pemuda itu, pria yang ada di sana mencoba memberi peringatan sekali lagi. Xiaoran menoleh pada pria itu dan berkata, aku juga ingin memperingatkan kalian. Jika sekali lagi satu di antara kalian berdua mencoba mengikuti atau mengawasi kami seperti sebelumnya, maka aku akan. Xiaoran tidak jadi melanjutkan kalimatnya, karena tiba-tiba saja sebuah pedang sudah menyentuh lehernya. Wanita yang tadi sudah berdiri, dan berbicara dengan suara rendah, namun sangat dekat dengan telinganya. Jangan kau pikir aku takut untuk memenggal lehermu ini, bocah. Aku paling membenci pemuda-pemuda sombong seperti dirimu ini. Menghilangkan satu di antaranya, aku pikir tidak masalah. Karena Xiaoran terdiam, pria yang ada di depannya berpikir bahwa pemuda ini begitu terkejutnya dengan apa yang terjadi. Meski dia sama sekali tidak memperdulikan jika rekannya menghabisi pemuda ini, akan tetapi itu akan berdampak dengan usaha dan alasan keberadaan mereka berdua di lembah tengkorak. Tuan muda, silahkan pergi selagi nona ini masih menahan diri. Setelah ini, aku tidak bisa menjamin jika kau. Kraak, ting, bagaikan disambar petir, mata sepasang pendekar itu terbelalak, karena tiba-tiba saja pedang yang teracung dan menempel pada leher pemuda itu, patah. Nona, kenapa kau begitu percaya diri? Hanya karena bisa menempelkan pedang yang sangat buruk ini pada leherku. Saat itu, darah wanita tersebut berdesir. Dari sudut matanya, pemuda itu jelas sedang melirik untuk beberapa saat, sebelum kembali menatap pada pria yang kini sudah memegang gagang pedangnya, bersiap-siap. Namun di saat bersamaan, dari arah tangga mereka bertiga mendengar suara seseorang berseru. Hei, ada apa ini? Tidak menunggu, orang yang bertanya datang mendekat. Dia melihat seorang wanita sedang memegang sebuah pedang, namun sebagian bilah pedang tersebut seperti sedang berada di tangan pemuda yang ada di depannya. Tuan muda, apa mereka mencari masalah denganmu? Saat Xiaoran berbalik, ternyata orang yang bertanya adalah satu di antara dua orang yang ditunjuk sehari sebelumnya untuk mengawalnya. Tidak ada masalah, wanita ini memamerkan pedang yang sangat buruk ini kepadaku, itu saja. Hanya saja, Xiaoran melempar bilah pedang itu ke lantai. Namun saat mereka melihatnya, benda itu langsung tertancap sangat dalam di sana. Jika mengesampingkan fakta bahwa itu hanya sebagian dari bilang pedang yang telah rusak, benda itu terlihat sangat tajam dan memiliki bahan cukup bagus. Oh, jadi begitu. Apa kalian saling mengenal? Tanya kultivator dari sekte lembah tengkorak itu lagi. Gadis yang melaporkan pada mereka, mengatakan bahwa pemuda inilah yang mendekat lebih dahulu. Sejak keluar dari penginapan, mereka berusaha mengikuti Xiaoran dan mengawasinya dalam jarak aman. Keduanya sempat heran karena pemuda itu hanya berputar, tanpa terlihat memperdulikan apapun. Namun, ketika Xiaoran memutuskan untuk memasuki tempat ini, barulah keduanya berjaga di lantai bawah. Kami hanya sedikit berbicara saja. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Kening pendekar atau kultivator itu berkerut. Dia melihat dua orang yang menjadi lawan bicara pemuda itu hanya terdiam mematung di tempat mereka, tanpa berniat membantah atau semacamnya. Pendekar dari sekte lembah tengkorak itu menyimpulkan. Mungkin saja kedua orang ini mencoba mendekati pemuda ini, untuk menawarkan pedang milik mereka.
Apa kalian tidak tahu bahwa perlu izin sebagai pedagang jika kalian ingin menjual sesuatu di tempat ini? Melihat pedang yang sudah rusak itu, membuat pendekar lembah tengkorak semakin yakin dengan kesimpulannya. Apa kalian berniat untuk menipu tuan muda ini dengan menjual barang yang buruk itu? Ucap pendekar tersebut dengan nada yang sangat meremehkan. Tidak, ini pedang itu. Maaf, tuan pendekar. Sepertinya teman wanitaku ini sudah salah faham. Jadi, secara tidak sengaja kami sudah memprovokasi tuan muda ini. Saat mengatakan itu, pria tersebut sudah memegang lengan tangan rekan wanitanya dan menatap sebentar pada matanya memberi tanda agar tidak membantah. Namun begitu, satu tangannya masih berada di gagang pedang miliknya. Tidak begitu mengerti apa yang terjadi, namun nalurinya mengatakan bahwa pemuda yang terlihat seperti anak bangsawan ini terasa sangat berbahaya. Pendekar itu menatap pada dirinya sebentar, lalu pada wanita yang ada di depannya, sebelum akhirnya kembali pada pemuda tadi. Tuan muda, apakah memang seperti itu kejadiannya? Jangan takut, ini adalah sekte lembah tengkorak, dan kau adalah salah satu tamu khusus sekte kami. Jika mereka mengancammu, kau bisa mengatakannya padaku. Bagaimanapun, pendekar dari sekte lembah tengkorak itu tidak begitu yakin jika ini adalah salah faham seperti apa yang dikatakan pria tersebut. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Lagi pula, aku juga tidak berniat memiliki urusan dengan mereka. Saat mengatakannya, Xiaoran sama sekali tidak melirik pada keduanya. Akan tetapi, dia bisa merasakan bahwa dua orang itu terutama wanita, menatapnya sedikit tajam. Oh, jadi begitu, baiklah. Aku mengerti. Pendekar dari sekte lembah tengkorak juga tidak ingin ada masalah saat dia menjalani tugas. Jika memang harus terjadi sesuatu, dirinya lebih suka itu terjadi saat semua sudah selesai, dan pemuda ini bukan lagi jadi tanggung jawabnya. Tuan muda, bukankah kau tertarik untuk melihat latih tanding murid-murid yang ada di sekte? Satu yang lainnya akhirnya maju dan mulai bersuara. Terlihat jelas bahwa keduanya tidak ingin benar-benar menjadi masalah. Bukan hanya karena mereka sedang bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan pemuda ini, akan tetapi itu juga karena mereka sedang berada di tempat ini. Perlu kalian ketahui, membuat kekacauan di kota ini akan mendapat hukuman yang berat. Terlebih, jika kalian berdua melakukannya di tempat ini. Saat pendekar yang pertama kali datang tadi, memperingatkan, tidak hanya membuat dua orang asing itu mengerutkan kening mereka. Bahkan, Xiaoran juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih penasaran lagi. Siapa yang memulai kerusuhan di tempat ini, belum pernah keluar dari kota ini dengan nyawa yang masih melekat di tubuhnya. Tambah rekannya. Dengan begitu, ketiganya langsung bisa menyimpulkan bahwa tempat ini mendapat perhatian khusus langsung dari sekte lembah tengkorak. Baiklah, Tuan, kami mengerti. Setelah mengatakan itu, pria yang tadi sudah bisa sedikit lebih tenang. Jika memang tidak boleh terjadi kerusuhan di sini, dia yakin pemuda itu juga tidak akan memulainya. Tuan muda, maafkan kami karena sudah bersikap sedikit lancang. Tidak mengangguk, ataupun menggelengkan kepalanya untuk menanggapi pria itu, Xiaoran mengalihkan perhatian pendekar yang menjadi pengawal itu, dan balik bertanya. Kapan latih tanding itu dimulai? Dua pendekar tersebut langsung bersitatap dan mengangguk bersamaan. Tuan muda, itu sudah dimulai sejak pagi. Akan tetapi, para senior baru akan melakukannya mulai siang hingga sore hari. Jelas pendekar yang ditanya Xiaoran. Kita masih bisa melihat murid-murid hebat dari sekte kami jika kita ke sana sekarang. Tambah rekannya. Xiaoran mengangguk mengerti. Baiklah, aku rasa aku ingin melihatnya. Bisakah kalian membawaku ke sana? Keduanya langsung mengangguk, dan salah satu dari mereka langsung berkata, tentu saja, dan untuk itulah kami ditugaskan. Katanya bangga. Terima kasih. Setelah melihat anggukan dan ucapan Xiaoran, keduanya langsung berbalik dan mulai berjalan. Tuan muda, silahkan ikuti kami.
Xiaoran sengaja membiarkan keduanya berjalan hingga ke ujung tangga, sebelum akhirnya dia berkata, "Aku tak merasakan niat membunuh dari kalian berdua, jadi aku juga tidak ingin membunuh kalian. Tapi, jangan lupakan apa yang tadi aku peringatkan." Dua orang itu masih terdiam di tempat mereka berdiri, padahal pemuda itu sudah berjalan dan mulai menuruni anak-anak tangga. "Kakak, pedangku." Xiaoran sempat berpikir bahwa latih tanding akan diadakan di bukit di mana sekte lembah tengkorak berada. Namun, kedua pendekar tersebut membawanya ke tempat lain. Sempat penasaran dengan sebuah bangunan yang cukup besar di ujung kota sekte itu sebelumnya, sekarang Xiaoran mengetahui fungsi sebenarnya dari bangunan ini. "Tuan muda, silahkan. Ruangan ini telah disiapkan untukmu dan mereka akan menemani dirimu selama acara latih tanding ini berlangsung," ucap salah satu dari keduanya, begitu mempersilahkan Xiaoran masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada di tempat itu. Xiaoran benar-benar tidak mengerti dengan cara kerja sekte lembah tengkorak ini. Sebuah latih tanding yang sengaja dipertontonkan pada orang banyak, sama sekali tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dari ruangan yang di tempat lebih tinggi di mana dia berada saat ini tersebut, di tengah sana Xiaoran bisa melihat sebuah arena dengan penonton yang mengelilingi tempat itu. Hal yang terasa janggal baginya adalah, dua gadis yang dia yakini juga pendekar, sengaja disediakan untuk menemani dirinya menyaksikan latih tanding tersebut. "Baiklah, terima kasih," ucap Xiaoran pada keduanya, setelan memastikan tempat seperti apa ini. Xiaoran sebenarnya tidak begitu tertarik dengan kehadiran dua gadis itu. Akan tetapi, dengan kehadiran mereka dia mungkin bisa menanyakan banyak hal pada keduanya terkait latih tanding ini nanti. "Kalau begitu, kami permisi dahulu." Petik 2. Dua pendekar tersebut langsung berbalik, dan meninggalkan Xiaoran dengan dua gadis di dalam ruangan tersebut. "Tuan muda, kami akan menemanimu selama acara berlangsung. Kami harap bisa melayani dengan baik." Xiaoran hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Terima kasih." Mendengar itu, kedua saling bertatapan. Mereka merasa kali ini mereka mendapatkan bangsawan yang ramah. Meski mereka sama sekali tidak keberatan jika pemuda tampan ini berlaku sedikit kasar sekalipun. Xiaoran akhirnya duduk di sana dan melihat ke bawah. Tampak penonton sudah memenuhi ruangan tersebut dan sepertinya acara akan segera dimulai. Berbeda dengan banyak sekte lainnya, Lembah Tengkorak melakukan latihan dengan pertandingan sesungguhnya. Xiaoran menoleh pada gadis yang berjalan mendekat dan duduk di sebelah kirinya. Dia ingin meminta penjelasan, namun satu gadis lainnya langsung menjawab, "Ya, jadi latihan ini untuk membiasakan para murid pada pertandingan bahkan pertarungan sesungguhnya." Feng Qiu sudah menjelaskan pada dirinya apa itu latih tanding sehari sebelumnya. Jadi, saat ini Xiaoran sudah mengetahui bagaimana sebenarnya latih tanding yang dilakukan sekte bunga musim gugur. Akan tetapi, seperti kata kedua gadis ini, sekte lembah tengkorak memiliki kebiasaan yang berbeda. Xiaoran hanya mengangguk, karena sudah bisa langsung mengerti dengan apa yang dimaksud oleh keduanya. Beberapa saat berikutnya, alis Xiaoran bertaut. Energi yang ada di kota ini memang sangat asing. Namun saat ini, aura dari energi itu terasa semakin pekat. "Oh, aku tidak tahu bahwa pada latih tanding hari ini, Guru Deng yang akan menjadi penilainya," ucap salah satu dai keduanya lagi, tampak bersemangat. Beberapa saat kemudian, mereka melihat seorang wanita baru saja naik ke atas panggung. Meski sekarang tubuhnya tertutup jubah berwarna merah, namun dua gadis itu bisa langsung mengetahuinya. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui, Xiaoran sudah bisa menebak siapa orang itu, bahkan sebelum dia menunjukkan dirinya di atas gelanggang, yang akan digunakan sebagai arena latih tanding itu. Menyadari hal itu, gadis yang berada sedikit lebih dekat dengan Xiaoran, menoleh padanya. "Tuan muda, jika sudah seperti ini, maka kami bisa pastikan bahwa saat ini kau benar-benar sedang beruntung." Saat gadis sebelahnya itu mengatakan hal tersebut dengan sedikit berseru, Xiaoran menoleh padanya dan bertanya, "Beruntung?
Tanya Xiaoran heran. Ya, kau beruntung. Jika penilainya adalah Guru Deng, maka hari ini para jenius sekte akan keluar dan mengikuti latih tanding ini. Jawabnya, bangga. Mendengar apa yang dikatakan rekannya, satu gadis lainnya ikut berbicara. Sebaiknya, jika kau ingin bertaruh, kami bisa memberi beberapa informasi tentang kekuatan jenius-jenius dari sekte ini, agar kau bisa menenangkannya. Ucapnya, menawarkan. Kali ini Xiaoran berbalik dan menatap satu lagi gadis yang ada di sebelahnya. Bertaruh. Gadis itu merapatkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Ya, kau bisa memasang taruhan untuk setiap pertandingan yang akan berlangsung di tengah sana. Jawab gadis itu, menjelaskan. Ini benar-benar sudah terdengar seperti pertandingan sesungguhnya. Sebelumnya, saat di kota Mongdong, Li Huan sempat menjelaskan pada Xiaoran bahwa kultivator muda tidak hanya bersaing sebatas kompetisi bela diri saja, yang pada pelaksanaannya menetapkan batas usia sebagai peraturannya. Sebaliknya, sebuah pertandingan bela diri juga ada, dan biasanya tidak memiliki aturan seperti itu. Dan hal tersebut sangat identik dengan taruhan dari orang-orang yang menyaksikannya. Melihat Xiaoran yang terdiam, gadis yang berada di sebelah kanannya berpikir bahwa pemuda ini mungkin meragukan keadilan dari hasil pertandingan ini, karena bagaimanapun, siapa saja yang berdiri di atas sana, mereka berasal dari sekte yang sama. Tidak perlu ragu dengan hasilnya. Tidak akan ada kecurangan atau hasil yang sudah ditentukan sebelum pertarungan dimulai. Sejak pertama sekte Lembah Tengkorak menyelenggarakan latih tanding terbuka ini, sampai saat ini tidak ada yang mengeluh dengan hasilnya. Ucap gadis itu, mencoba meyakinkan. Ya, apa yang dikatakan temanku ini benar, dan kami bisa menjamin jika ada yang sengaja mengalah di atas arena, maka penilai akan langsung menghukumnya saat itu juga. Xiaoran sama sekali tidak mempermasalahkan jika memang ada kecurangan saat latih tanding ini dilakukan. Akan tetapi, saat keduanya menjelaskan, sepertinya sekte ini benar-benar serius dengan apa yang mereka lakukan. Karena dianggap mempermalukan sektenya sendiri di depan orang banyak, maka tidak ada pilihan lain selain memberi hukuman yang terberat. Xiaoran menganggukkan kepalanya, karena hal tersebut terdengar masuk akal baginya. Namun, itu hanya sementara karena satu gadis lainnya kembali berbicara. Ya, dan hukuman itu adalah hukuman mati. Meski sudah membunuh beberapa orang sebelumnya, Xiaoran sama sekali tidak menganggap bahwa nyawa manusia tidak berharga. Berpikir untuk membunuh murid mereka sendiri hanya karena sebuah pertandingan dan itu hanyalah sebuah latihan, terdengar sedikit kelewatan baginya. Bagi Xiaoran, sekte bunga musim gugur, jauh terdengar lebih baik dari sekte ini. Saat itu, dia kembali mengingat tentang dua warna yang disebut pendekar yang mereka temui 2 malam sebelumnya. Hitam, gumamnya. Ada banyak yang ingin ditanyakan oleh Xiaoran, namun saat itu wanita yang memakai jubah merah yang sejak beberapa saat yang lalu sudah berdiri di tengah-tengah tempat itu, mulai bersuara. Selamat datang, aku, Deng Xiaoping. Hari ini, akulah yang diberi tanggung jawab untuk menjadi penilai dari latih tanding sekte ini. Dengan menggunakan tenaga dalamnya saat berbicara, meski tidak berteriak, namun suara wanita itu bisa terdengar sangat jelas di ruangan yang memiliki ukuran sangat besar itu. Karena sebentar lagi di ibu kota akan diadakan sebuah kompetisi bela diri, maka kami menggunakan kesempatan pada latih tanding ini untuk menentukan siapa di antara jenius-jenius muda sekte ini yang berhak mewakili Lembah Tengkorak pada cara tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Deng Xiaoping itu, tiba-tiba saja semua penonton merasa semakin bertambah semangat. Suara yang tadi hanya sedikit riuh, kini mulai sedikit bergemuruh. Aku pastikan, kalian akan segera melihat jenius-jenius terkuat dari sekte kami memperebutkan hak tersebut dan kalian tentu sudah tahu bagaimana keseriusan mereka dalam bertandingkan. Saat Deng Xiaoping mengatakan itu, suara gemuruh tadi langsung hilang. Mulut semua orang terdiam, dan mata mereka menatap pada Deng Xiaoping,
seolah menunggu apa yang akan dikatakan oleh wanita itu selanjutnya. Deng Xiaoping tersenyum tipis, karena sengaja membuat semua orang menunggu sedikit lebih lama, sebelum akhirnya berkata, "Ya, jika memang diperlukan, untuk menang, mereka diperbolehkan untuk saling membunuh." Ucap Deng Xiaoping menegaskan. Keheningan di sana masih berlangsung beberapa detik setelah Deng Xiaoping mengatakan hal tersebut. Namun, pada detik berikutnya, entah siapa yang memulainya, satu tepukan tangan datang dan tak lama berselang diikuti hampir seluruh orang yang datang untuk menyaksikan hal ini. Wah, ini benar-benar hebat. Ya, tidak salah kenapa sekte ini disebut-sebut sebagai salah satu penantang terkuat di kompetisi itu. Xiaoran bisa mendengar banyak orang bercakap-cakap dengan bersemangat. Namun, entah kenapa hatinya saat ini terasa begitu kesal. Sekali lagi, bagi Xiaoran, saling membunuh sesama murid hanya sekedar untuk memperebutkan hak sebagai wakil dari sekte ini, benar-benar berlebihan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.